Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Romi Ade Trianto, kelas 4 TMB, Prodi Teknik Mesin dan Manufaktur, Universitas Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan matkul manajemen mutu dengan materi harga pokok produksi atau disingkat HPP. Dosen pengajar Pak Ilham Ari Wahyudi. Nah, di sini teman-teman, harga pokok produksi atau disingkat HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Unsur-unsur biaya pokok produksi itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah biaya bahan baku atau raw material cost, ialah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan upah atau gaji karyawan yang bekerja untuk menghasilkan produk atau layanan. Yang ketiga ialah biaya overhead pabrik. Itu sendiri ialah biaya produksi yang tidak langsung terkait dengan produksi barang atau jasa. Nah, untuk yang ketiga yaitu harga pokok produksi itu dapat dihitung dengan jangka waktu tertentu untuk manajemen. Yang pertama ialah menentukan harga jual produk. Yang kedua adalah memantau realisasi realisasi biaya produksi. Yang ketiga adalah menghitung tata laba rugi perusahaan. Yang keempat adalah menentu kebijakan perusahaan. Yang kelima adalah memberi penilaian di dalam laporan keuangan yang berupa neraca. Nah, dalam menentukan harga pokok produksi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode full costing. Nah, metode full costing ini teman-teman yaitu metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan memperhitungkan semua biaya produksi termasuk biaya tetap dan variabel. Namun, untuk mempertimbangkan biaya teknis seperti untuk tujuan pengembalian keputusan, maka digunakan metode variable costing. Perbedaannya ialah antara metode full costing dan metode variable costing terletak pada perlakuan biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu sendiri tadi udah saya jelaskan. Yang ketiga ialah biaya overhead pabrik. Pada metode variable costing diperlukan periode biaya dan tidak merupakan bagian dari harga barang dalam proses dan harga pokok barang yang dihasilkan. Adapun biaya overhead pabrik lainnya, yang pertama adalah biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong tidak menjadi bagian produk, jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Yang kedua adalah biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya ini merupakan biaya suku cadang yang disiapkan oleh perusahaan jika ada kendala yang mengalami kerusakan seperti mesin, dan ada juga yang misalnya karyawan itu sendiri
mengalami musibah kecelakaan di perusahaan ataupun di lingkungan perusahaan, itu tanggung jawab perusahaan, dan perusahaan menyiapkan biaya reparasi untuk karyawan tersebut. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini contohnya tenaga kerja di pabrik yang upahnya tidak dapat dihitungkan secara langsung kepada pihak atau pesanan tertentu. Jadi ketika konsumen meminta suatu barang kepada perusahaan dan meminta supaya barang itu cepat jadi perusahaan menyediakan atau menentukan biaya yang sedikit lebih tinggi karena tanggung jawab perusahaan. Jadi untuk pesanan tertentu ya teman-teman. Adapun biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas antara lain biaya-biaya represiasi aktivitas tetap yang digunakan oleh pabrik. Yang kedua adalah biaya yang timbul sebagai akibat penyalurannya waktu, jadi waktu yang tidak tertentu. Yang kedua adalah biaya yang timbul sebagai akibat pengeluarannya waktu, antara lain ialah biaya asuransi gedung, asuransi mesin, dan equipment. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, antara lain ialah secara tidak langsung teman-teman perusahaan mengeluarkan biaya tidak langsung seperti biaya listrik dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tingkah laku yang tidak wajar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.